Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan juga sebagai pemenuhan tugas kontrak mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi dengan NIM 2319123100023 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah program studi yang berfokus pada penelitian, manajemen, dan edukasi mengenai masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Program studi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah dan mengobati penyakit, serta mengembangkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya. Dan berikut adalah 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi kesehatan masyarakat atau Analysis and Assessment Skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi. Kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan atau Policy Development and Program Planning Skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, memformulasikan kebijakan secara jelas dan padat, menyatakan implikasi kesehatan, administrasi, legal, sosial, dan politik, menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, dan mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi dan mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Keempat, memahami budaya setempat atau cultural competency atau local wisdom skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya dan menghargai nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat. Kelima, melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang berbeda, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri. Keenam, memahami ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, mengaplikasikan prinsip-prinsip epidemiologi, biostatistika, dan penelitian kesehatan.
mengidentifikasi faktor-faktor determinan kesehatan dan mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat dalam masalah kesehatan tropis. Ketujuh, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya atau financial planning and management skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya fisik, dan sumber daya informasi, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi, menggunakan metode analisis biaya efektivitas, biaya manfaat, dan biaya utilitas, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen mutu dan akuntabilitas. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan memimpin dan mengelola tim kerja, mengembangkan visi dan misi organisasi, menyelesaikan konflik dan negosiasi, menerapkan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme, dan memahami sistem kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut, saya akan membahas lebih dalam tentang kompetensi sarjana kesehatan masyarakat di bidang financial planning and management skills. Kompetensi ini adalah kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya fisik, serta melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas program kesehatan. Beberapa keterampilan yang termasuk dalam kompetensi ini adalah: pertama, mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran. Keterampilan ini meliputi kemampuan menentukan sumber dana pendapatan dan pengeluaran, menghitung biaya dan manfaat, mengalokasikan dana secara rasional, dan menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kedua, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan. Keterampilan ini meliputi kemampuan mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana, mengatasi masalah keuangan yang mungkin timbul, menyesuaikan program dengan perubahan kebijakan dan situasi, dan memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Ketiga, menerapkan proses penganggaran atau budgeting. Keterampilan ini meliputi kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran program, menetapkan prioritas dan alokasi dana, mengestimasi pendapatan dan pengeluaran, dan mengevaluasi kinerja dan efisiensi penganggaran. Keempat, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran. Keterampilan ini meliputi kemampuan menganalisis lingkungan internal dan eksternal, mengidentifikasi peluang dan tantangan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dana, dan merumuskan alternatif dan rekomendasi anggaran. Kompetensi ini penting untuk sarjana kesehatan masyarakat karena mereka harus dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Selain itu, kompetensi ini juga membantu sarjana kesehatan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebijakan, dan teknologi mempengaruhi layanan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.